Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini saya menjelaskan tentang bagaimana cara pemberian nomor pada Excel. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasan. Di sini kita yang pertama adalah kita akan memberikan nomor untuk tabel berikut. Nah, kalau kolom di sebelah kanan ini sudah ada, maka kita dapat dengan mudah melakukan penomoran dengan mengetik angka 1, 2 seperti ini. Lalu dengan 2 digit saja sudah cukup. Kalian sorot seperti ini hingga muncul tanda plus berwarna hitam seperti ini. Kalian klik kiri 2 kali, maka dia akan mengisi seriesnya secara otomatis. Lalu yang kedua, nah bagaimana dengan data yang kolomnya belum ada? Jadi kalian ingin misalkan membuat nomor angka 1 sampai dengan 100 atau 1 sampai dengan 10. Kalian bisa menggunakan rumus sama dengan sequence. Nah, di sini kalian ketik aja misalkan angkanya 100 seperti ini. Nah, maka dia secara otomatis akan membuat nomor angka 1 sampai dengan angka 100. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Excel versi lama atau bukan Excel 365, nah kalian bisa juga melakukannya dengan cara kalian ketik angka 1 seperti ini, kemudian kalian ke menu Home di Excel, kemudian kalian pilih di sini ada yang namanya Fill seperti ini, pilih Series, kemudian kalian pilih ini adalah Columns, step value-nya startnya dari angka 1. Kemudian stop value-nya adalah di angka 100. Seperti ini, kalian pilih OK. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat sudah terisi dari angka 1 sampai dengan angka 100. Lalu cara yang ketiga, nah kita di sini akan menggunakan filter data. Ketika kita membuat penomoran seperti ini, misalkan, nah, ketika kita filter datanya, kita pilih beberapa nama seperti ini secara acak. Misalkan. Nah, di sini teman-teman lihat nomornya ini dia tidak berurutan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tetap muncul berurutan? Maka teman-teman bisa menggunakan rumus subtotal 103. Secara sebagai berikut, sama dengan subtotal nggak kurung 103 titik koma. Kalian pilih di sini adalah nama siswa sampai dengan nama siswa seperti ini. Kalian kunci angka 3 yang pertama. Nah, kalian klik 2 kali seperti ini. Nah, kemudian dipastikan semua rumusnya sudah tercopy dan paste. Lalu teman-teman ujikan dengan cara teman-teman pilih sembarang, misalkan 1, 2, 3, 4 nama seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nomornya tetap secara otomatis walaupun di sini ada beberapa baris yang kita hide. Oke. Yang keempat, di sini kita ada lompat-lompat seperti ini. Nah, caranya tetap sama, cuman ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan cara yang pertama, misalkan kita menggunakan cara subtotal 103 titik koma, kita pilih datanya adalah yang di B3 ini sampai dengan B3. Kemudian kita kunci angka 3 yang pertama. Maka yang kejadian adalah, maaf di sini B3 sampai dengan B3 subtotal 103. Oh, di sini titik koma seharusnya. Titik koma separatornya oke. Nah, kalian lakukan seperti ini misalkan rumusnya. Nah, maka kejadian adalah di sini angkanya angka 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Nah, kalian tidak menginginkan angka 1 ini muncul, maka caranya adalah kalian tambahkan fungsi if di sini. Jika data B ini adalah blank, maka masukkan data blank. Jika tidak, maka gunakan rumus subtotal ini. Kalian tutup kurung seperti ini. Kalian klik ke bawah 2 kali. Nah, maka di sini datanya sudah berurutan sesuai dengan yang ada datanya saja. Kalian bisa ujikan, misalkan kalian hide seperti ini. Nah, di sini hanya muncul angka nomor 1, 2, 3 dan ini secara
berurutan. Misalkan teman-teman juga memunculkan data blank, ini juga tidak menjadi masalah, karena juga data yang muncul ada tetap berurutan angka 1, angka 2, dan angka 3. Lalu berikutnya kita akan masuk ke yang kelima. Nah, di sini dia ada nama, kemudian ada kelasnya di awal. Nah, kalian ingin buat kelas 3A ini adalah angka 1, kemudian di sini adalah angka 2, di sini angka 3, dan seterusnya. Kalau manual kan lama ya. Nah, kita pakai logika saja. If jika data di sini sama dengan data di atasnya, maka gunakan rumus blank, artinya nggak ada datanya. Jika tidak, maka menggunakan rumus 1 ditambah maksimum data di atasnya. Kalian lakukan seperti ini. Kemudian kalian kunci angka 2 yang pertama, tarik ke bawah, dan ini adalah hasilnya. Jadi ketika teman-teman, tapi di sini masih ada kelemahan. Ketika teman-teman misalkan hide, misalkan di sini ada 3A, 3B, dan 3E. Nah, di sini angkanya tidak berurutan, teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berurutan? Kita masuk yang ke-6. Nah, sama seperti ini. Seperti yang tadi, akan tetapi kita di sini membutuhkan helper. Di mana helper yang pertama kita akan menggunakan rumus subtotal 103. Kemudian referensinya adalah di B3 ini sampai dengan B3. Tutup kurung, enter. Kita tarik klik 2 kali. Lalu yang kedua, kita akan gunakan rumus sum if. Kalian pilih sini adalah dari B3 sampai B3. Referensinya adalah B3. Lalu kalian cari dari D3 sampai dengan D3. Tutup kurung. Kemudian teman-teman kunci angka 3 yang awal di sini dan kunci angka 3 yang awal di sini. Lalu kalian klik 2 kali. Nah, kalian melihat di sini ketika angka 3A di sini angka 1. Ketika berubah menjadi 3B, dia di sini angka 1. Nah, kalian perlu lakukan adalah jika nilai di sini sama dengan 1, maka gunakan rumus subtotal 103 titik koma. Kalian pilih di sini adalah dari B3 sampai dengan B3 ditambah dengan maksimum nilai yang ada di atasnya. Kalian kunci angka 2 yang pertama di sini. Kemudian jika tidak, maka gunakan nilai sesuai dengan nilai yang ada di atasnya. Seperti ini. Kalian enter. Dan kalian di sini klik 2 kali. Dan ini hasilnya, ini angka 1, angka 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 5. Tentu di sini tidak indah kelihatannya, maka cara berikutnya, jika kalian menginginkan angka 1 yang berikut adalah blank. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Misalkan di sini menjadi datanya adalah blank. Seperti ini, kalian tarik ke bawah. Nah, maka di sini ketika teman-teman sini, maaf, kita ganti blank dulu. Nah, ketika teman-teman misalkan lakukan di sini filter data, misalkan sini saya ambil sembarang data. Nah, di sini kelas yang sama, maka datanya adalah blank. Dan urutan ini sesuai dengan urutannya, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3 di sini tetap sesuai kaidah pengurutan. Demikian untuk penjelasan saya tentang bagaimana cara melakukan penomoran pada Excel. Semoga bermanfaat tips dan trik kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.